Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Seperti biasa kita akan melanjutkan materi kita yaitu pemrograman web. Nah, sebelumnya kita sudah bahas yang tentang JavaScript. Nah, kita akan melanjutkan lagi membahas ini. Untuk JavaScript sendiri kita akan membahas tentang perulangan, larik, dan function untuk penggunaan di JavaScript ini. Nah, seterusnya untuk praktek selanjutnya kita akan bahas yang exam PP ini, MySQL. Untuk PHP-nya gitu. Nah, kita bahas dulu sedikit tentang pengertian dari penjelasan dari looping, larik, dan function. Nah, untuk looping sendiri dia untuk mengerjakan pernyataan yang secara berulang ya. Kita sudah tahu bahwa looping itu dia berulangan gitu ya. Nah, jika kondisi benar maka dia akan lanjut atau mengerjakan gitu. Nah, sebaliknya kalau dia kondisinya salah atau false, maka dia perulangannya akan dihentikan, stop gitu kan. Intinya kalau kondisinya benar maka lanjut, kalau salah akan berhenti gitu. Nah, untuk looping sendiri ada dua jenis looping di JavaScript. Nah, ada for dan ada while. Nah, untuk for sendiri dia perulangan yang sudah pasti ya, dia perulangan yang sudah pasti, sedangkan while berbeda, dia belum pasti gitu. Nah, kalau for ini dia nilainya sudah pasti. Misalkan ini jumlahnya misalkan 10, 50, 100 dan seterusnya. Nah, untuk tata cara penulisannya atau sintaksnya itu dia modelnya kayak gini. Secara visualnya kayak gini kawan-kawannya. Jadi ada for, jadi variable, kondisi, dan counter. Nah, ini harus ada semuanya. Kalau ada, ini sudah lengkap, lalu kita panggil pernyataannya ini. Nah, setelah dipanggil, dijalankan, maka dia akan cetak gitu. Oke. Nah, di sini kita akan disuruh beberapa soal untuk mengerjakan atau mempraktekkan beberapa contoh JavaScript ya ini. Nanti kita akan praktekkan, kita bahas dulu yang while. Nah, while ini digunakan untuk mengulangi pernyataan yang tidak pasti. Nah, itu berbeda dengan yang for tadi, nilainya sudah pasti. Nah, sedangkan while dia nilainya itu tidak pasti kawan-kawan ya. Nah, sintaksnya kayak gini secara visual, dia ada kondisi lalu ada pernyataan, cuman itu. Lalu dia jika kondisinya benar maka pernyataan akan dikerjakan sama dengan yang tadi di atas ya. Oke, ini beberapa contoh nanti akan kita praktekkan. Nah, oke, kalau sudah saya jelaskan sedikit penjelasan dari apa itu looping dan yang lainnya, kita lanjut ke sesi prakteknya. Kita akan mencontohkan ini yang beberapa soal ini ada 5. Nah, kita akan praktekkan semuanya nanti. Oke, lanjut ke praktek. Oke, nah kita di sini di sesi prakteknya. Nah, untuk yang pertama kita itu disuruh buat kode JavaScript untuk menampilkan 100 kata dari vcom. Nah, nanti kalau kita jalankan di tampilan web itu nanti muncul kata vcom yang jumlahnya 100. Nah, oke, kita langsung ke prakteknya. Kita buka editor kita masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan yang lainnya senyaman kawan-kawan. Di sini kita buat file yang baru. Lalu kita buat sini index 2. Nah, di sini kita ketikkan kode programnya. Nah, di sini saya buat di luar file HTML-nya. Nah, oke. Jadi dia berdiri sendiri tanpa ada struktur HTML-nya. Saya buatnya di luar.
di luar dari file struktur HTML-nya. Nah, kalau sudah kita ketikkan codingannya. Nah, ini sudah. Ini saya sudah ketikkan semuanya, kita coba jalankan. Nah, ini dia kawan-kawannya. Dia sudah menampilkan 100 kata dari Vcom. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk membuat halaman web yang desain antarmukanya seperti gini, kawan-kawan. Nah, ada button-button yang kayak gini. Ya, kisaran 50-an. Nah, kita nggak tahu, kita buat yang seperti begini. Intinya dia desainnya seperti button di sini. Nah, kita buat di Visual Studio Code kita kembali, lalu kita buat di sini lagi indeks 3. Sama yang kayak tadi, saya buat di luar struktur HTML-nya. Oke, baik, kalau sudah kita ketikkan semuanya, kita coba jalankan lagi. Nah, ini dia kawan-kawannya. Jadi dia sudah menampilkan beberapa button yang sudah diisikan nomor, ya. Dia dari angka 1 sampai 50. Nah, kalau kita lihat dari listing programnya, kita menggunakan i++. Jadi dia naik gitu. Dia ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1 gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh soal yang berikutnya. Kita disuruh lagi. Nah, kita disuruh buat gambar yang seperti ini. Misalkan di sini kita diketahui ada 20 gambar mahasiswa yang desain antarmukanya kayak gini, desain tampilan webnya kayak gini. Nah, kita coba praktekkan lagi. Kita masuk ke editor kita. Nah, di sini kita akan menampilkan gambar yang tadi. Kita disuruh untuk menampilkan gambar yang tadi. Kita buat codingan yang baru, file yang baru. Kita buat di sini indeks 4. Nah, di sini saya buat JavaScript-nya di tag body, ya, di dalam tag body.
Nah, ini udah semua, sudah saya ketikkan. Nah, kita coba run, kita coba jalankan. Apakah ini sesuai dengan yang diminta tadi di soal? Kita coba jalankan. Nah, ini dia kawan-kawan, dia sudah menampilkan beberapa gambar yang ini. Misalkan yang tadi dia gambar mahasiswa yang 20 gambar ini bentuknya. Sesuai kan kawan-kawannya? Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Kita lihat apakah apa yang dia minta. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan 50 buah input teks. Nah, jika mouse itu di atas input, maka warna latar belakangnya itu akan berubah menjadi merah. Nah, begitu juga ketika kita input, kita klik, maka dia jadi hijau. Oke, kita langsung ke prakteknya. Kita buat yang model kayak gini yang dia minta. Nah, kita langsung buka editor kita. Kita buat di sini file yang baru lagi. Kita buat di sini index 5. Oke, kalau sudah, kita buat codingannya di sini. Nah, ini kan sudah kita ketik semua. Ini sudah untuk input yang merahnya yang ini. Nah, yang hijaunya yang ini. Kita buat hard over karena dia ketika kita masukkan inputan gitu. Nah, kalau sudah kita contohkan, kita praktekkan, kita jalankan. Nah, ini dia kawan-kawannya. Ini kan merah. Nah, ketika kita klik, nah dia berubah menjadi warna hijau sama dengan yang ini. Intinya kalau mouse menyentuh kotak-kotak ini, button ini, maka dia berubah menjadi merah. Tapi kalau kita klik, maka dia berubah menjadi hijau karena kita memasukkan inputan gitu. Nah, kayak gitu hover ya. Kalau hover itu fungsinya ketika mouse menyentuh ini, button ini, maka dia ada perubahan warna gitu. Nah, ini. Oke, kalau sudah kita praktekkan yang contoh yang keempat ini, kita lanjut contoh yang terakhir. Nah, kita lihat dia nyuruh kita apa. Ya, di sini kita disuruh untuk menampilkan tombol sebanyak 50 buah. Nah, dia secara acak penomoran. Nah, ini dia kayak bentuk antrian gitu. Nah, dia harus secara acak gitu kan. Jadi kita langsung ke prakteknya saja. Kita contohkan, kita praktekkan. Nah, kita langsung ke editornya, kita buat file yang baru lagi.
kita buat indeks 6. Nah, kalau sudah, kita ketikkan kode program untuk menampilkan penomoran yang acak tadi. Nah, oke, langsung saja kita buat body. Oke, nah ini kan udah semua nih, sudah saya ketikkan semua. Nah, saya kasih dalam tag body. Kenapa? Karena di sini saya sedikit nih, saya sudah tambahkan CSS untuk tampilan web kita agar lebih menarik dilihat gitu. Nah, oke, coba kita jalankan. Kita jalankan ya. Nah, ini dia kawan-kawan, dia sudah jalan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa tampilan CSS yang sudah saya tambahkan seperti warnanya, terus ini ada ini gelap-gelap ini shadownya gitu. Terus sini sudah saya tambahkan juga dari segi fontnya. Nah, ini dia nomor yang secara beracak. Nah, kalau kita hitung ini semuanya sudah 50 ya, 50 biji. Oke, sekian dari materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa lebih bagus lagi ke materi yang berikutnya. Nah, oke, untuk sekian materi function serta looping terus lari dari JavaScript ini kita sudah lihat, sudah kita praktekkan juga. Nah, semoga kita semakin giat untuk mencobanya lagi. Oke, sekian dan terima kasih.